450 tahun. Riwayat lain mengatakan 360 tahun. Intinya selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat, belum Allah terima. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Sedangkan umat Muhammad, mereka bertobat nggak harus pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertobat, kapanpun, pasti Allah terima taubat mereka. Aku hanya di kota Mekah, umat Muhammad dimanapun mereka mau bertobat, Allah terima taubat mereka. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian. Karena Allah marah, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berzina dalam keadaan telanjang, mereka melacur dalam keadaan telanjang, berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Allah tutup aib mereka, Allah tutup keburukan mereka, tetap Allah beri mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Mereka berbuat dosa dalam melepaskan pakaian, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan aku ke dunia. Umat Muhammad kembali berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat Allah terima taubatnya, meninggal husnul khatimah, Allah masukkan ke surga. Umat Muhammad berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan ke surga. Sungguh aku iri dan aku ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Musa naik ke atas Tur Sina, Bukit Sina. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup, kau akan hancur. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Imam Ghazali menjelaskan penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air yang apabila Allah perdengarkan kepada gunung, gunung akan masuk ke dalam bumi dan tidak muncul sampai datangnya hari kiamat. Andaikan Allah perdengarkan suara gemuruh air itu kepada kita manusia, hati kita akan copot dari badan kita, saking begitu dahsyat suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah. Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian tanpa diminta telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Terus kenapa kalian sia-siakan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad? Makanya nanti sebelum masuk Ramadan, tazkiyatun nafas, tathirul qulub, bersihkan kau punya jiwa, bersihkan, sucikan kau punya hati, benar-benar hidupkan Ramadanmu ini. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kau bakal sampai. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan nanti besok ini aja belum tentu kita sampai, apalagi Ramadan tahun depan. Maka persiapkan betul-betul, jangan kau sia-siakan, jangan kau sepelekan. Hidupkan pagi, siang, sore, malammu dengan beribadah kepada Allah. Hai Abdullah bin Amr bin Haddad sahibul ratib, bulan Ramadan setiap malam beliau menghatamkan 20 kali Al-Quran, 20 kali hatam. Setiap malam 20 kali hatam Al-Quran. Setiap malam 20 kali hatam Al-Quran. Pagi 20 kali hatam Al-Quran. Berarti satu hari 40 kali beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Belum di bulan-bulan yang lain. Ya. Kemudian Ramadan juga adalah bulan berperang. Loh, kok bisa bulan berperang? Lihat, bulan berperang. Berperang melawan musuh yang terbesar, melawan musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar bukan orang kafir, musuh yang paling besar bukan iblis, tetapi musuh yang terbesar sebagaimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
إذ رجع الرسول من حرب البدر وقال لأصحاب رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. Kata Rasulullah ketika beliau pulang dari perang Badar, kita telah pulang. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kita pulang dari perang menuju dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil, ini musuh kecil, banyak korban, ini perang yang besar? Tidak, ada musuh lebih besar, ada perang lebih besar. Siapa? Hawa nafsu, syahwat. Jadi yang pertama, musuh paling besar kita adalah hawa nafsu. Kedua, iblis. Ketiga, orang kafir harbi. Keempat, orang munafik. Kelima, orang fasik. Coba sebutkan. Pertama, musuh terbesar siapa? Kedua, ketiga, keempat, munafik. Kelima, fasik. Nah, Ramadan adalah bulan kita berperang dengan hawa nafsu. Kok bisa? Kok bisa Ramadan? Kok bisa bukan bulan-bulan yang lain? Saya jelaskan kepada kalian. An-nafsu dalam qasidah Burda. An-nafsu katifli ad-duhmil usyad ba'ala hubir radai wa iddaftimu yanfatimi. Hawa nafsu syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapi sampai kapanpun akan menyusui. Kalau kita orang dulu masih kecil nyusu sama ibu kita, biasanya kan ibu kita kan memberhentikan kita di usia 2 tahun. Itu biasanya kalau zaman saya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau zaman saya dulu masih kecil, saya punya umi itu pakai getah pepaya, ditaruh, jadi biar merasa pahit, jadi tidak dibiasakan, tidak dituruti kemauannya. Paham nggak? Nah, hawa nafsu begitu. Andaikan ibu kita dulu tidak menyapi kita dari susuan, mungkin sampai sekarang kita masih menyusu pada ibu kita. Oleh karenanya jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu, jangan engkau turuti kemauan syahwatmu. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, Allah punya makhluk namanya malaikat. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu. Malaikat punya akal tidak punya. Makanya malaikat gak pernah bermaksiat, gak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena gak ada nafsu, selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Karena malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Kedua, bahaim, binatang. Binatang Allah ciptakan bagi mereka nafsu, tapi nggak punya otak. Punya otak, tapi akal nggak punya. Makanya jangan heran kalau ada kambing makan rumput tetangga, dia nggak tahu itu rumput punya orang lain. Karena binatang nggak punya. Coba lihat kalau Lebaran, Idul Adha, kambing laki sama kambing laki, homo, nggak punya akal, mana tahu dia? Dia nggak tahu. Kucing nyolong, dia mana tahu kalau itu nyolong? Saya tanya, nanti Allah bakal nanya nggak? Seumpama Allah tanya ke binatang, anjing sama babi, ya kan gitu ya. Allah tanya nanti di akhirat, apakah Allah bakal bertanya, anjing, babi, kenapa kamu nyolong? Allah bakal nanya gitu? Allah bakal nanya, anjing, babi, kenapa kamu bohongi rakyat? Allah bakal nanya gitu? Anjing, babi, kenapa kamu maling uang rakyat? Kenapa kamu tidak sejahterakan rakyat? Allah bakal nanya gitu? Anjing, babi, kenapa kamu jual agama? Kenapa kamu jadi penjilat-penjilat yang menjual agama, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis demi kepentingan perutmu? Allah bakal nanya gitu? Anjing, babi, kenapa kamu melebihkan timbanganmu ketika kamu berdagang? Allah bakal nanya gitu? Anjing, babi, kenapa kamu penjarakan ulama? Allah bakal nanya gitu? Anjing, babi, kenapa kamu benci Habib? Allah bakal nanya gitu? Kenapa enggak? Karena binatang nggak punya akal, punya nafsu. Paham?
Enak kan kalau ngaji ini, enak kan? Sayangnya saya nggak bawa kitab. Nah, kalau malam Selasa itu saya ngajar itu bukan ngajar santri. Setiap malam Selasa saya ngajar kiai-kiai. Saya ngajar kiai-kiai, saya ngajar ustaz-ustaz, saya ngajar habib-habib. Saya buka kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang saya ajar biasanya saya ngajar kiai-kiai, ustaz, habib, baik. Setiap Senin malam Selasa. Sampai mana? Kita manusia punya akal, punya juga nafsu. Jadi apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat, kita apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa yang tidak dipunya oleh binatang, kita punya. Apa itu? Apa itu? Paham ya? Jelas? Jadi coba ulangi. Malaikat punya, binatang, kita manusia pintar. Nah, berarti maksudnya apa, Beb? Maksudnya ini intinya, berarti baik-baik. Berarti barang siapa yang akalnya, berarti baik-baik ini, apa ini? Barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menguasai syahwatnya, akalnya memperbudak hawa nafsunya, akalnya memerintah hawa nafsunya, akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka orang itu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya anak. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, maka kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang. Paham? Binatang wajar, dia mau ngapain aja, mau nyolong, kayak mau zina, kayak mau apa, kayak, karena dia nggak punya. Kita manusia punya. Paham? Maka ya ini latih, lawan kau punya hawa nafsu. Dengan apa caranya, Beb? Dengan menahan diri, bukan hanya dari lapar dan haus saja. Banyak orang sekarang saya lihat Ramadan ini puasa sama puasa, puasa sama puasa, bukan juga, tapi yang dia dapatkan nilainya terus mau ya hawa, mau pura-pura lebaran, yaumul falah, hari kemenangan. Menang dari mana kau? Puasa-puasa, tapi kedua matamu memandang perkara yang haram. Puasa-puasa, tapi lidahmu fitnah, namimah, riba, gosip, tetap jalan bulan puasa ibu. Puasa-puasa, tetapi kalian merampas hak orang yang berdagang, melebihkan dagangannya, tetap curang. Puasa-puasa, tapi hati kalian tetap hasut, tetap riak, tetap ujub, tetap kibir, tetap sombong. Sehingga yang kalian dapatkan hanya lapar dan haus. Intinya Ramadan, intinya puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi intinya, hakikatnya apa itu? Hakikatnya, hakikatnya adalah menahan diri, menahan anggota tubuh, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Paham? Jadi bukan cuma menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan diri, menahan anggota tubuh, zahir, maksudnya zahir tahu kan, nggak perlu saya jelasin, mata, telinga, mulut, dan batin, hati. Menahan ini semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sehingga orang-orang yang mendapatkan hari kemenangan adalah orang-orang yang menang melawan dan menundukkan hawa nafsu serta syahwatnya. Dengan apa? Dengan menahan diri rasa lapar. Karena hawa nafsu syahwat itu bisa kalah cuma dengan rasa lapar saja. Saya kalau menjelaskan panjang lebar. Ulama zaman dulu beda sama ulama sekarang. Ulama sekarang perutnya segini. Ulama zaman dulu, nggak usah zaman dulu, yang masih hidup sekarang, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid.
Ketika suatu waktu beliau sakit, periksa ke dokter. Dokter geleng-geleng kepala. Apa kata dokter? Seumur-umur saya jadi dokter, baru kali ini Habib saya lihat orang yang udah berumur 9 tahun tapi lambungnya kecil seperti lambung bayi. Lambungnya beliau kecil seperti lambung bayi. Kata Habib Zain bin Smith, terus kenapa saya sakit? Habib biasanya makannya apa? Saya biasa satu hari hanya 1 kurma saya makan. Terus tadi ada Habib makan lebih nggak? Oh iya, tadi saya bertamu ke rumah orang, orang itu menawarkan makanan. Nah saya nggak enak untuk tolak, saya hanya makan sedikit saja. Nah karena kelebihan sedikit itulah yang membuat Habib sakit. Bukan berarti nggak boleh makan. Tetapi kalau ulama-ulama zaman dulu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, bayangin coba ibu-ibu punya anak umur 6 tahun, tapi sudah berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Itu riyadhah. 1 tahun cuma 1 butir kurma makannya. Sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun puasa selama 6 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 6 butir kurma. Pak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ingat wasiat saya, jangan kita sepelekan, jangan sia-siakan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Persiapkan diri, bersihkan hati, masuk bulan Ramadan, ibadah yang banyak dan istiqomah. Makanya tujuan diadakan tawakuf, ini tawakuf. Nah, tujuan diadakan tawakuf itu apa sih? Tawakuf itu dia berhenti. Pengajian banyak yang berhenti. Kenapa? Biar kalian tuh fokus ibadah di bulan Ramadan. Itu hikmahnya, tujuannya tawakuf. Kecuali pengajian saya. Kalau saya pengajian mau Ramadan kayak mau kapan kayak nggak ada berhentinya. Orang nanya, ini lucu nih. Habib-habib, kiai-kiai pernah nanya, Bib, pengajian di pondok malam Selasa tuh, pengajian Ihya, kok nggak pernah tawakuf, Bib? Saya bilang, iya, karena iblis nggak pernah tawakuf godain orang. Mau bulan Ramadan tetap aja iblis godain orang, karena iblis nggak pernah tawakuf godain orang. Tapi jangan diikuti, itu saya. Kalau yang lain tawakuf agar kita bisa fokus untuk ibadah. Kita doakan juga yang kita hauli sekarang, yakni Kiai Haji Uci. Ya Haji Uci, Masya Allah, beliau orang yang luar biasa, orang alim, tawadhu, berani menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang hak itu hak. Saya 2 kali berjumpa dengan beliau, saya cium tangan beliau, beliau nggak mau. Saya cium tangan beliau, beliau nggak mau. Akhirnya kita saling cium tangan. Terakhir saya jumpa beliau di Tangerang sebelum beliau wafat. Beliau wafat ketika saya berada dalam penjara, sehingga saya tidak sempat pergi. Jadi beliau orang yang Masya Allah, orang yang luar biasa, alim, yang amal ilmu. Orang alim yang mengamalkan ilmu. Orang berilmu, ilmu tinggi, tawadhu. Dan beliau bukan tipe ulama yang takut menyuarakan kebenaran, takut dimusuhi. Enggak, beliau pada urusan. Mau dimusuhi kek, mau dicaci kek, mau dimaki kek, mau dibilang nggak sejalan kek, nggak apa kek, bodo amat. Kebenaran beliau sampaikan. Saya pernah mendengar, cuma saya kan nggak ngerti bahasa Sunda. Beliau pernah ceramah membela Habib Rizik, membela saya, cuma pakai bahasa Sunda kan? Aing ngerti. Sebab Kiai Ahmad gak mau cariin saya orang Sunda. Ada. Coba Kiai cariin orang Sunda. Iya, biar di Garut banyak Bahar bin Smith. Ibu-ibu, saya nggak nyari istri, nyari mertua. Jadi kalau ada yang punya anak, datang ke Kiai, saya punya anak, saya punya cucu, nah punya cucu Habib, Masya Allah. Bercanda, tapi benar juga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim
وعملنا في طريقته ومعافاتي من الفتن. اللهم اغفر لي كي أوجي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم انفعنا ببركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. اللهم شرفه وكرمه برؤيا جدنا سيدنا المصطفى رسول الله على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.